pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Wah, saya belum selesai dan luar biasa. Semangat semua ya. Bapak Ibu, selamat datang di ibadah yang begitu spesial pada pagi hari ini, di mana kita memperingati hari Pentakosta. 2000 tahun yang lalu Kristus naik ke surga dan Dia mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi kita di sepanjang hidup kita. Ada sukacita pada pagi hari ini? Karena ada Roh Kudus di dalam hati Bapak Ibu semua. Amin semua. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada satu detik pun Kau lalai kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua berkat pimpinan, penyertaan-Mu, kebaikan, bahkan untuk setiap masalah, musibah yang boleh terjadi dalam hidup kami. Sakit, penyakit, kami tahu, kami mengucap syukur. Kami tahu yang terbaik adalah yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebagai respon kebaikan Tuhan kepada kami, hari ini kami datang, kami beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuji, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Dan tidak lupa, kami juga ingin melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga ingat untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan. Biarlah Tuhan pimpin sertai mereka, tibakan dengan selamat di tempat ini. Dan mungkin bagi mereka yang saat ini dalam keluhan berat, dalam sakit, dalam lemah tubuh, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dimanapun mereka berada, Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ibadah ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Kasih Allah kita begitu besar, Dia rela turun dari tempat yang begitu nyaman di surga, turun ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Dia rela mati untuk kita. Kasih Allah pun sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan
bersandar kepada Tuhan. Ketika dia serahkan anaknya, naikkan syukur. kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Yang pria kasih Allah, yang wanita bersyukur. Naikkan syukur. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Bersama-sama kita naikkan syukur kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah dan ku bersyukur, bersyukur karena Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau, selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menenangkan diri di hadapan Tuhan sebelum kita memasuki hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita bersama-sama mengevaluasi hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Jikalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita akui dosa dan kesalahan kita. Efesus pasal yang kelima ayat 11 sampai yang ke-12 berbunyi demikian. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Kita masuk dalam doa secara pribadi. Bapa kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang penuh dengan rahmat dan anugerah. Walaupun kami adalah orang-orang yang berdosa, yang seringkali tidak taat, yang seringkali melanggar perintah Tuhan. Kami tahu apa yang baik yang harus kami perbuat, seringkali kami tidak melakukannya. Dan sesuatu yang jahat, yang seharusnya tidak kami lakukan, kami seringkali melakukannya. Dosa kami bisa sembunyikan di hadapan manusia, tetapi tidak demikian dengan Engkau ya Tuhan. Hari ini kami bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan kami, dan kami bersyukur ya Tuhan, berkat anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami. Pengampunan-Mu adalah pengampunan yang limpah dan tidak berkesudahan. Kami bersyukur untuk pengampunan yang Kau berikan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Berita anugerah Ibrani 1 ayat ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar di tempat
yang tinggi. Kita bersyukur kita punya Kristus yang sudah mengadakan perdamaian bagi dosa dan kesalahan kita. Amin. Bapak Ibu, untuk mengingat perintah Tuhan kepada kita, marilah kita bersama-sama mengucapkan 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat, saya silakan duduk. Kita sungguh mengucap syukur. Kita punya Yesus sebagai menara yang kuat. Kita punya Yesus sebagai kota benteng yang teguh. Mari Bapak Ibu, kita bangkit, kita serukan nama Yesus. Begini iblisnya nggak gemetar, Bapak Ibu. Tapi sebelum kita mau memuji Tuhan, saya kelupaan satu hal. Ada paduan suara Ebenezer yang akan tampil. Paduan Ebenezer, saya persilakan. Mereka akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Berikan tepuk tangan buat mereka.
diadakan setiap hari Selasa jam 7.30 di tempat sini. Di tempat ini dengan pelatihnya gurunya Advent. Bapak Ibu, tadi kita di skip sebentar oleh paduan suara. Saya undang kita bangkit. Kita mau bangkit serukan nama Yesus. Kita mau buat iblis gemetar. Bangkit, serukan nama Yesus. Iblis gemetar, kalahkan
100 orang kurang lebih, biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. 100 orang. Udah 100 kalau begitu. Oke. Bapak Ibu saya silakan duduk. Sudah menyala-nyala semua rohnya ya. Saatnya kita mempersiapkan hati kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman yang pada pagi hari ini akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Rusdi, dan diterjemahkan oleh Guru Injil kita. Jiwaku terbuka. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kedua hamba. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin dan menolong kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. 让你的圣灵可以解释给我们，也是给我们力量，我们可以活出在我们的生活当中。 Dan hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan satu hari raya di dalam kekristenan yang begitu penting, yaitu hari Pentakosta. 我们今天也是要一起考虑题目，就是无顺节， di mana kami bersama-sama mengingat akan kehadiran Roh Kudus di dalam setiap hati orang percaya. 我们也是可以给提醒怎么样圣灵活在我们基督徒的心。 Pakai kedua hamba-Mu baik yang menyampaikan dan menerjemahkan, 求你可以使用你们两位仆人讲道和翻译的， sehingga setiap kami boleh mendapatkan berkat kebenaran firman. 让你的话语
可以成为我们的恩典。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. 奉主耶稣之名求我们祷告， Amin. 阿门。 Sekalian, hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. 我们今天我们一起庆祝五旬节， Hari di mana kita diingatkan bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan kepada setiap orang percaya. 是我们被提醒，如果在这个时间，圣灵已经来到我们的心里。 Dan saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka bagian firman Tuhan 我们一起来开我们的圣经， yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37 sampai yang ke-42. 就是从《使徒行传》第2章第37节到42节。 Kalau sudah mendapatkannya, kita akan membacakannya secara bergantian. 如果已经开到了，我们一起来轮流来读。 Yang ganjil dibacakan oleh saya dan yang genap dibacakan oleh saudara sekalian. 我先读，然后弟兄姐妹们可以读。 Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saya membacakan ayat pertama sampai yang ke-11. 我们用印尼文来读第1节到第10节。 Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， hari Pentakosta adalah hari di mana turunnya Roh Kudus. 五旬节是圣灵他来到这个世界 Ini 上， adalah berkat yang besar bagi orang-orang percaya. 这个是基督徒很大的恩典。 Jikalau di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu turun kepada orang-orang tertentu untuk menjalankan tugas yang Allah berikan kepada mereka. 如果在作业，这个圣灵下来给特别的人，让他们可以
做神。 Tetapi di zaman perjanjian baru, di zaman kita, Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang tanpa kecuali, yaitu mereka yang percaya kepada Kristus. 但是在新约到禁食，这个圣灵是来到每一个相信神的人。 Hari Pentakosta dirayakan setelah 50 hari dari hari Paskah. 这个无旬节是50天从基督活着。 Hari Paskah adalah hari kebangkitan Kristus. 这个基督活着的时候，就是在基督活着节。 Dan 10 hari dari hari kenaikan Kristus. 然后10天从基督上天堂。 Jadi katanya adalah penta, itu dari kata 50. 就是有50的意思。 Hari ke-50 setelah hari Paskah. 第50天从基督活着。 Bagian yang kita baca tadi, saudara sekalian, 刚才我们所读的经文， adalah di mana murid-murid berdoa dan ketika mereka berdoa dikatakan Roh Kudus turun atas mereka. 当这个门徒们在祷告的时候，圣灵就来到他们的上面。 Roh Kudus turun dalam rupa lidah-lidah api dan hinggap di kepala mereka. 这个圣灵是好像石头如火焰一样在 Dan ada tiupan angin kencang dikatakan di rumah tersebut. 在那个家也是有很大的风， Dan mulailah mereka mendapatkan karunia berbahasa lidah. 然后他们就能够讲另外的语言， Karunia berbahasa roh. 他们就能够方言。 Dan mulailah mereka berbahasa dengan bahasa-bahasa asing. Tetapi bahasa asing ini adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia. 他们就讲另外的语言，但是这个另外的语言人类可以明白的。 Ada orang-orang Mesir mendengarkan bahasa Mesir. 有埃及人，他们 Ada orang-orang Kapadokia mendengarkan bahasa Kapadokia. 有那个他们的人能够明白， Ada orang Arab mendengarkan bahasa Arab. 他们能够明白，很多人可以明白。 Dan pada saat itu perbuatan Allah diberitakan kepada bangsa-bangsa karena mereka murid-murid mendapatkan karunia bahasa. 这个门徒们他们能够方言，所以他们能够讲。 Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita seharusnya menghayati hari Pentakosta ini? 我们要怎么样享受这个无旬节？ Banyak dari gereja kalangan karismatik Pentakosta, 这个从灵恩派的， mereka merayakan atau menghayati hari Pentakosta 他们是想这个无旬节， dengan mengulang peristiwa yang sama yang terjadi di kitab Kisah Para Rasul yang kita baca tadi. 他们就要做同样好像我们所读的经文。 Jadi gereja-gereja mengadakan acara doa 10 hari, 所以教会他们就做这个10天祷告， memohon Roh Kudus supaya Roh Kudus itu dicurahkan. 他们祷告让圣灵可以再来。 Dan tanda dari Roh Kudus dicurahkan, mereka bisa berbahasa lidah. 所以他们就能够方言。 Dan itulah yang sering dilakukan oleh banyak gereja-gereja dari kalangan tertentu. 所以这个灵恩派的教会，他们常常 Mereka mau mengulang peristiwa yang sama. 他们做同样的事情。 Padahal peristiwa Pentakosta ini, pencurahan Roh Kudus ini hanya terjadi 1 kali saja. 但是这个五旬节，这个只有一次发生。 Ini adalah penggenapan dari Nabi Yoel, ini penggenapan dari Yeskiel. 这个就是旧约的先知所讲的， Yaitu janji di mana Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang percaya dan bukan kepada hanya orang-orang tertentu saja. 所以圣灵是给每一个基督徒，不单单只有特别的。 Jadi banyak orang merayakan hari Pentakosta dengan mengulang peristiwa tersebut. 所以有很多人他们做这个参加这个五旬节就做同样的事。 Padahal peristiwa tersebut adalah peristiwa yang tidak terulang. Artinya Roh Kudus dicurahkan hanya 1 kali. 但是它的真理就是圣灵只有一次来。 Jadi Bapak Ibu kalau kita nyanyi Roh Kudus,
Bapa curahkan Roh Kudus. 所以当我们唱歌的时候，天父你可以 Curahkanlah di tempat ini. 你可以给圣灵的这个地方， Maka lagu seperti itu adalah lagu yang salah. 所以这样的歌就是错的歌， Karena Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta. 因为圣灵在这个无旬节已经来了， Roh Kudus sudah diberikan kepada setiap kita orang-orang yang percaya. 每个基督徒他的心里就是有， Saya ada Roh Kudusnya. 我有圣灵， Saudara sekalian yang sudah menerima Kristus ada Roh Kudusnya. 弟兄姐妹们已经信基督， Jadi kita tidak perlu lagi memohon, meminta supaya Roh Kudus itu dicurahkan. 所以我们就不需要再邀神可以给我们圣灵。 Nah, itu yang dilakukan oleh banyak gereja. Kita melihat satu video ini. 我们再看一个短片， It won't be long. It won't be long till you're going to lose your Spanish, and you're going to lose your English, and you're going to lift your hands to say hallelujah. And I want you to I wouldn't be surprised if that language doesn't come out right now. There it goes. She's praying in other tongues. Oh, something got in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. Saudara, ada yang mengerti? 姐妹们有明白他讲什么吗？ Ada yang punya karunia menerjemahkan? 有翻译的，能够翻译。 Itu tadi ngomongnya Tuhan itu Allah Maha Besar Pencipta dan Allah. Nah, itu bohongnya. Nah, sekalian saudara dapat manfaat apa? 弟兄姐妹们得到什么好处？ Memang ada bahasa roh yang tidak dimengerti oleh manusia. 有方言，人类不能够明白。 Tetapi kalau itu terjadi di dalam kumpulan jemaat, 但是如果在这个会友中， Paulus meminta itu boleh dilakukan, boleh dilaksanakan kalau ada yang menerjemahkan. 保罗讲这个我们可以方言，但是要有人翻译。 Jadi jemaat itu diperlengkapi, dikuatkan, dibangunkan karena ada orang yang bisa berbahasa roh. 所以会友可以被进步，因为有人方言。 Dan sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Kisah Rasul. 这个在这个使徒行传的发生不一样。 Mereka berbahasa lidah, berbahasa roh, dan bahasa itu adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia. 他们方言，但是别人能够明白。 Dan mereka mengatakan apa? 他们就讲什么呢？ Murid-murid menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. 圣经讲门徒们，他们就讲神的大能。 Jadi murid-murid ketika berbahasa dengan bahasa Mesopotamia, bahasa Pardia, bahasa Mesir, mereka memberitakan kebesaran Tuhan, dan banyak orang dari berbagai bangsa yang datang pada hari Pentakosta mengerti apa yang dilakukan oleh Allah, perbuatan Allah yang besar. 当门徒们他们讲各种各样的国家的语言，他们就讲神的大能的作为。 Bapak Ibu, seperti apakah gereja seharusnya memahami hari Pentakosta? 教会应该怎么样可以庆祝母亲节？ Bagaimana seharusnya saya dan saudara menghayati hari Pentakosta? 我们怎么样庆祝母亲节？ Kalau gereja-gereja dari kalangan karismatik itu kata yang kita ingat adalah mengulang, artinya mengulang peristiwa yang sama. 如果灵恩派的他们就做同样的事， Maka kita merayakan, 那我们就庆祝， memperingati hari Pentakosta. 我们在享受这个母亲节。 Apa tujuan hari Pentakosta itu? Apa tujuan Roh Kudus itu diberikan kepada kita? Itulah yang seharusnya kita hayati. 这个我们需要想圣灵来这个世界上的目的是什么？ Dan kata yang kita mesti ingat, 我们需要记得的是， empowerment. 就是
授权， Ini artinya 它的意思呢， kekuatan, otoritas, kuasa diberikan untuk melakukan suatu tugas tertentu. 就是圣灵给我们能力，可以做特别的工作。 Jadi empowerment, Roh Kudus itu memampukan kita, memberikan kita kuasa untuk menjalankan tugas tertentu. 所以圣灵给授权的时候，就是它的意思，我们能够做特别的工作。 Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. 我们一起来看， Misalnya kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. 我们看《使徒行传》第1章第8节。 Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. 在那边讲到，我们就能够得圣灵，是到直到地极。 Tugas apa yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid? 耶稣给什么工作呢？ Mengabarkan berita Injil 就是传福音 kepada seluruh bangsa-bangsa 给每一个国 dari 家， Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. 就直到地极。 Tugas yang tidak mudah untuk dijalankan. 这个是不容易的， Tugas yang begitu berat. 这很难的。 Bagaimana mereka orang-orang yang sederhana, yang dikatakan banyak di antara mereka pekerjaannya adalah nelayan, 怎么样？他们是很简单的人， bukan orang-orang yang terpelajar, 不是高学习的， tetapi harus memberitakan Injil kepada seluruh bangsa yang mereka hadapi, mungkin pemimpin-pemimpin, raja-raja, orang-orang yang berintelektual, orang-orang yang berpendidikan tinggi. 怎么样？他们传福音给比他们聪明的人， Bagaimana mereka bisa mengabarkan Injil? 怎么样？他们能够传福音？ Mereka mengabarkan berita kepada bangsa-bangsa yang berbeda dengan bahasa mereka. 他们传福音给另外一个国家跟 Mungkin mereka hanya bisa mengerti dua bahasa, bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani pada saat itu. 应该他们就能够明白2个语言， Tetapi mereka harus memberitakan kepada bangsa-bangsa. 但是他们要传福音给各种各样的国 Tugas 家， yang tidak mudah untuk dijalankan. 这个是不容易的。 Kalau kita membaca Matius 28 ayat 18 sampai 20, 如果我们看从马太福音第28， mereka disuruh pergi menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan. 他们都可以派出去，让每个人可以成为。 Bapak Ibu sekalian, ini tugas yang sulit untuk dilakukan. 这个是很难的事。 Bagaimana berita Injil bisa sampai kepada seluruh bangsa? 怎么样这个福音可以到每一个国家？ So, sekalian, pada waktu itu ada Instagram, 在那边有Instagram， ada YouTube, 有没有这个 YouTube 吗？ ada Facebook, 有没有这个ada Mbak Google? 有没有Google 呢？ Jawabnya nggak ada. 它的答案就是没有。 Tetapi perintah mengabarkan Injil kepada seluruh bangsa itu yang Yesus berikan. 但是这个传福音的命令就是耶稣基督所给的。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata perintah dari Allah ini, 亲爱的弟兄姐妹们，这个神的 tugas dari Allah yang tidak mudah ini, 这个不容易的事， Yesus katakan apa? 耶稣讲什么呢？ Jika Roh Kudus turun, 如果圣灵下来， engkau akan diberikan kuasa. 你能够得到能力。 Yesus ketika memberikan mandat Injil kepada murid-muridnya, 当耶稣他给这个大使命， Ia berkata segala kuasa baik yang ada di langit dan di bumi sudah diberikan kepadaku. 他说每一个能力已经给我了， Pergilah, 你就去， ada yang menyertaimu, 有一力同在， yaitu kuasa Kristus melalui Roh-Nya yang kudus, 就是基督的能力。 yang memampukan kau 过了这个圣灵，可以 untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. 让我们可以传福音。 So, sekarang bagian yang kita baca tadi adalah bukti di mana ketika Roh Kudus turun, mereka diperlengkapi, dimampukan sedemikian rupa untuk memberitakan Injil. 刚才我们所读的经文就是圣灵他们授权每个基督徒。 Ya, waktu itu mereka bisa berbahasa roh, 那个时候他们能够讲方言， bahasa Mesir, bahasa Libya, bahasa Kapadokia, dan bahasa yang lainnya.
各种各样的国语。 Kalau kita pikir kita perlu les berapa lama belajar bahasa tertentu. 如果我们要学习一个语言要多少时 Saya 间？ pernah ngeles bahasa Mandarin Bapak Ibu sekalian ya. 我有过学习中文， Mungkin ada 1 tahun 应该有1年， ya. Tapi sampai sekarang belum bisa juga. 直到现在。 Ya. Wah ini saya bisa, ikan saya bisa ya. 一点一点来， Sedikit saja saya ngerti. 一点一点可以明白， Susah. 很难。 Bagaimana saya bisa mengabarkan nanti ketemu orang cek yang sudah tua, AI yang sudah tua, bahasa Mandarinnya begitu, bahasa Mandarin saya begitu terbatas, dia hanya bisa mengerti bahasa Mandarin, tidak mudah untuk dijalankan. 所以如果我要传福音给只有能够讲中文的是不容易的事。 Saya membayangkan murid-murid langsung berpikir bagaimana ya nanti ya saya bercerita kepada orang Mesir, saya bercerita kepada orang Libya, saya bercerita kepada orang Arab. 应该门徒们他们就想，我们怎么样能够传福音给各种各 Saya 样的 cuma 人？ bisa 2 bahasa. 我就能够2个语言。 Tetapi kita lihat di sini 但是我们在这里看， sesuai dengan janji Yesus 就是按照耶稣的， yang memberikan kuasa 就给他们能力， sehingga mereka mendapatkan karunia berbahasa dengan bahasa asing sehingga berita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib dikabarkan kepada bangsa-bangsa. 他们就能够讲各种各样的国家的语言，让神的大门可以讲出神。 Saya yakin ini orang-orang yang datang itu adalah orang-orang Yahudi 我相信这个是犹太人， yang tinggal di berbagai daerah, 就在每个地方， di berbagai negara. 就是每个国 Yang 家， mungkin banyak di antara mereka yang tidak lagi bisa bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. 就是他们很多不能够讲希伯来文， Ya, seperti orang Chinese saat ini, seperti saya, bahasa Mandarinnya begitu terbatas. 就是好像比如说我是华人，但是 Mungkin di sini ada orang Batak udah nggak bisa ngomong bahasa Batak. 应该有巴塔人， Ada orang Jawa tidak bisa ngerti bahasa Jawa. 应该有加瓦人， Nah, kira-kira seperti itu orang-orang Yahudi yang datang. 应该这个犹太人所来， Atau juga ada orang-orang proselyt, artinya orang-orang di luar bangsa Yahudi yang akhirnya menganut agama Yahudi. 也是应该有另外的国家人，但是他 Mereka tidak mengerti bahasa Ibrani. 他们不明白希伯来文， Tetapi ketika Roh Kudus turun pada waktu itu, 但是当圣灵下来的时候， mereka mendengarkan perbuatan Tuhan yang ajaib karena ada karunia Roh yang diberikan kepada murid-murid pada saat itu. 他们就能够听神的大能的作为，因为圣灵。 Dan bagian yang kita baca di kisah 6, kisah 2 pasal ayat yang ke-36 sampai 42 ini. 如果我们看懂这个使徒行传第2章第30 Ini menceritakan bagaimana Petrus menyampaikan berita Injil, menceritakan Yesus kepada orang banyak pada saat itu. 怎么样彼得他讲关于耶稣的作为给每个来的人。 Yes, Petrus yang penakut menjadi orang yang begitu berani memberitakan Injil. 彼得他之前是很害怕的，但是现在他很勇敢的来传福音。 Ya, maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian 所以呢，那个时候呢， terjadi yang namanya penuaian jiwa. 就是那个时候有灵火， Hari Pentakosta di dalam Perjanjian Lama 在这个五旬节的就业， itu adalah hari di mana mereka memberikan hasil panen mereka. 就是他们给他们所种的给。 Jadi mereka ingat berkat Tuhan di tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. 所以他们就记得神已经给他们应许。 Mereka menanam gandum, mereka menanam buah-buahan, dan mereka menanam tumbuh-tumbuhan yang lain. 他们就种各种各样的东西， Dan hari Pentakosta itu adalah hari panen mereka. 然后这个五旬节就是 Maka sebagai ucapan, 我们的生活里有什么改变呢？ wah dulu dia pemarah. 他以前是常常骂人， Apakah setelah 20 tahun kita mendengar, wah dia beda ya, sabar orangnya. 应该已经20年，我们看到他现在是很忍耐。 Atau yang kita dengar, dia dulu pemarah sampai sekarang masih pemarah.
但是我们所听的，他以前很骂人，现在 Mungkin 也 sebelum percaya ada kebiasaan buruk main judi. 应该以前还没有信主，他有做坏事， Tapi sampai sekarang masih punya kebiasaan main judi. 到现在还有这样做坏事。 Atau Bapak Ibu sekalian kita dengar, wah dia sekarang sudah tinggalkan judinya. 到现在已经没有做以前做的罪。 Atau dulu kita kenal sebagai seorang pria yang tidak setia, seringkali pergi ke pelacuran. 是我们听到他以前很常常去妓女。 Tetapi sekarang beda. Dia adalah seorang suami yang setia, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya. 但是现在他的生活已经被改变。 Sekalian perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita setelah kita percaya? 弟兄姐妹们，在我们的生活里有什么改变？ Roh Kudus itu digambarkan sebagai api. 圣灵是好像火一 Seperti 样， lagu yang kita nyanyikan Bapak Ibu sekalian. 就是刚才我们所唱的歌。 Kalau api pasti membakar kita. 如果火就是能够这个烧， Jadi memang dia ada dalam hidup kita. Roh Allah ini terus ngingetin kita ketika kita berdosa, kita dikasih tahu. 这个圣灵在我们生活会仍然提醒。 Ada perintah yang harus kita jalankan, kita didorong untuk melakukannya. 有什么命令我们需要做，这个圣灵会经过我们的。 Mungkin kita tahu sebagai seorang ayah saya harus mengajarkan hal-hal rohani kepada anak saya. 我当父亲，应该我要教我的孩子。 Kita malas. 信心，我们就不要做。 Roh Kudus akan terus mendorong kita untuk menjalankan tugas itu. 圣灵会仍然提醒我们，让我们可以做那个工作。 Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak ada perasaan waktu kita berdosa, kita merasa biasa-biasa saja. 当我们犯罪，如果我们感觉到是没有什么问题呢？ Kalau ada perintah Allah yang harus kita jalankan, waktu kita tidak menjalankan, kita merasa is okay, tidak ada masalah. 如果我们知道神的命令，但是我们没有做，我们心里感觉没有 Maka 问题。 pertanyaan yang pertama adalah, 第一个问题就是， apakah betul Roh Kudus itu ada dalam hidup kita? 圣灵有没有在我们生活？ Jangan-jangan kita adalah kambing di kumpulan domba-domba. 我们还是我们是像羊在养一样。 Kita beragama, tetapi kita tidak sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai juru selamat kita. 我们是基督徒，但是我们没有真正信。 Atau yang kedua, saudara sekalian, 还是第二点， sifat dari Roh Kudus itu membakar, mengingatkan kita. 这个圣灵就是烧热我们， Atau jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, 还是对我们是 seperti api lagi nyala, 就是好像火一样， kita kipas-kipas 我们就把它 supaya api itu padam, 我们就让这个火就 supaya api itu mengecil. 让这个火就没有了， Karena kita merasa tidak nyaman. 因为我们感觉到不方便。 Wah, ada perintah ini harus dijalankan, aduh susah. 有这个命令很难。 Aduh, dosa ini mesti saya tinggalkan, saya merasa nyaman di situ. 这个有我很安全我所要做的罪， Dia ingin membakar kita, 他就要提醒我们， tetapi kita memadamkannya. 但是我们就不要听。 Sekarang janji firman Tuhan ini. 弟兄姐妹们，这个圣经的 Kalau sifat dari Roh Kudus itu di dalam hidup kita memberikan kuasa, memberikan kemampuan, 如果圣灵是会授权我们， seharusnya 我们应该所做的， orang Kristen yang sungguh-sungguh 当真正的基督徒， hidupnya harus mengalami perubahan demi perubahan. 我们的生活要有改变。 Kalau tidak, 如果没有呢？ pertama, apakah sungguhkah dia orang percaya? 第一就是他真正已经信。 Yang kedua, 第二点， jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, 好像呢， Roh Kudus itu kita seringkali padamkan dalam hidup kita. 我们不要听圣灵所提醒给我们。 Yang kedua, bagian ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu diberikan untuk memberikan kita keberanian mengabarkan Injil. 这个圣灵是给我们有勇敢的心，能够传福音。 Yesus mengatakan ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. 耶稣讲这个已经要能够收获了。 Ladang yang digambarkan ini bukan hubungan dengan gandum, 这个不是我们所种的意思， tetapi ladang yang digambarkan dan siap dituai ini adalah gambaran tentang orang-orang yang belum mengenal Kristus. 但是他的意思就是没有信基督的人。 Dan satu sifat dari Roh Kudus dalam hidup manusia yang percaya kepadanya,
但是圣灵所在我们的生活当中做的， mendorong untuk mengabarkan Injil. 就是进步我们能够传福音。 Saudara, ada nggak hati yang ketika kita lihat teman kita yang belum percaya, aduh, saya pengen mengabarkan Injil kepada dia. 我们有没有心要传福音给我们的朋友？ Ketika kita lihat orang tua kita yang belum percaya, 如果我们看我们还没有信主的时 saya 候， mau membawa mereka untuk mengenal Kristus. 我要带他们可以来信主。 Ketika kita lihat tetangga kita yang sedang menuju kepada kebinasan, adakah belas kasihan kita kepada mereka 当我们看我们的领袖还没有信主， dan mendorong kita untuk mengabarkan Injil kepada mereka? 我们要不要传福音给他们？ So, sekalian mungkin ada satu perasaan takut di dalam diri kita. 应该在我们的心有害怕。 Tapi kalau kita punya perasaan takut yang demikian, 但是如果我们有这样的害怕的心， percayalah kalau kita sungguh mau berdoa kepada Tuhan, 如果我们来到神的面前， Roh Kudus akan memampukan kita, menyanggupkan kita, mengalahkan rasa takut kita, sehingga kita berani memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya. 圣灵会给我们力量、能力，让我们可以传福音。 Saya ingat ketika saya belum masuk sekolah teologi, 我记得当我还没有进神学的时候， saya masih bekerja di satu perusahaan 我就在一个地方工作， dan saya bukan orang yang sebenarnya pandai untuk berbicara. 我不是很能够跟别人讲话的。 Waktu itu gereja ini ada pelatihan pengabaran Injil. 那个时候，这个教会有传福 Ya, 音， yang waktu itu gembala sidangnya Pak Winata Setiawan. 就是这个维纳大牧师那天， Kami ikut program bagaimana mengabarkan Injil kepada mereka yang belum percaya. 我就学习怎么样我们能够传福音。 Nah, waktu itu gereja itu kalau tidak salah sedang membangun atau sedang renovasi. 而且这个正在复兴这个 Ada 教会， seorang tukang bangunan duduk dan sambil merokok. 有一个人正在坐下，然后在抽烟， Duduknya sedang nongkrong dan sambil menghisap rokok. 他在坐下然后抽烟。 Waktu itu saya mau mengabarkan Injil kepada dia. 那个时候我要跟他传福音， Tapi saya takut. 但是我很害怕， Waduh, bagaimana ya cara ngomongnya ya? 怎么样能够跟他讲？ Bagaimana kalau dia marah ya? 如果他生气怎么样？ Bagaimana kalau dia nolak? 如果他不要怎么样？ Tapi saat itu saya berdoa kepada Tuhan. 那个时候我就向神祷告， Saya deketin Bapak ini. 我就来到这个， Saya tanya asalnya. 我就问他从哪里来， Ya, dan mulailah saya ada kesempatan, ada celah mengabarkan Injil kepada dia. 我就有机会可以传福音给他。 Dan ketika saya kabarkan Injil kepada dia, 所以当我传福音的时候， dan dia mau menerima Kristus sebagai juru selamat. 他说要信基督， Dan perkataan yang saya ingat pada saat itu, 然后我所记得的， saya belum mendengar berita seperti ini sebelumnya. 之前我没有听过这样的。 So, sekalian tidak ada berita yang paling berharga di telinga manusia selain berita Injil. 除外这个圣经的福音是没有更好的， Bukan sakit penyakitmu sembuh, bukan miskin bisa menjadi kaya, bukan. 不是这个世界上所可能给我们的， Tetapi satu berita yang membawa kematian kekal itu kepada hidup yang kekal. 但是是我们能够得到永生， Dan itu berita Injil. 那个是福音。 Dan saudara dipanggil untuk itu. 弟兄姐妹们也是， Dan ketika saudara dipanggil, 弟兄姐妹们， saudara tidak sendirian. 你们没有这， Ada Roh Kudus yang memampukan saudara. 有圣灵可以收钱。 Amin. Kiranya kita boleh menjalankan tugas ini dengan sungguh-sungguh dan bersandar kepada Roh Kudus. 让我们可以做这个工作，我们依靠圣灵的力量。 Mari kita masuk dalam doa. 我们低头祷告。 Bapa, kami bersyukur untuk firman 我们在天上的父，我们感恩， yang boleh mengingatkan kami sekali lagi 可以再一次提醒我们， bahwa hari Pentakosta 如果五旬节， Roh Kudus telah diberikan kepada setiap kami yang percaya, 圣灵已经来到我们， yang memampukan kami meninggalkan dosa, 已经手遣我们， yang memampukan kami menjalankan kehendak Tuhan. 让我们可以活出 Dan salah satunya adalah menyampaikan berita Injil.
一个也是给我们能够传福音。 Seperti murid-murid ketika mendapatkan karunia, mendapatkan Roh yang kudus, mereka berani mengabarkan Injil. 当门徒们他得到圣灵，他们 Demikian kami percaya. 我们也是相信， Kuasa-Mu juga diberikan kepada setiap kami. 同样的能力也是 Pakai kami ya Tuhan, 是你可以使用， untuk menyampaikan berita keselamatan kepada mereka yang belum percaya. 让我们可以给还没有信你的人传福音。 Terima kasih untuk firman. 感谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. 奉耶稣的名我们祷告， Amin. 阿门。 Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Rusti dan diterjemahkan oleh Pendeta Peter. Bapak Ibu semua diberkati pada pagi hari ini. Siap panen jiwa? Hatinya kecil. Siap panen jiwa Bapak Ibu? Yes. Amin semuanya. Bapak Ibu saya undang kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit dari kedua, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilakan duduk. Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sepanjang minggu yang sudah berlalu kita begitu diberkati oleh Tuhan. Saatnya kita mengembalikan sedikit berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui persembahan. Kita akan pujian pakai hidupku ini. Juga saya persilakan. Terima
surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Bukan kehebatan kami, bukan karena kaya kami, bukan karena harta kami, tapi kami bisa memberikan ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, berkatilah persembahan ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendukung, memperluas pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Dan kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan. Tuhan terus berkati, Tuhan berkati usaha, pekerjaan, keluarga mereka, anak-anak mereka. Dan juga Tuhan berkati yang belum berkesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan terus juga sertai mereka, berkati mereka. Di kemudian hari mereka boleh digerakkan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ini dari acara selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, ada 2 pokok doa yang akan kita doakan pada pagi hari ini. Kita berdoa bagi FKUB, Forum Kebersamaan Umat Beriman, agar bisa tetap bersemangat dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian dalam masyarakat, sehingga kita dihindarkan dari perpecahan bangsa. Jadi Bapak Ibu, kita doakan untuk Forum Kebersamaan Umat Beriman ini. Bapak dalam surga, kami dapat bertemu, kami berdoa untuk forum ini, semua kami berkumpul bersama-sama untuk keadilan yang boleh ada di dalam kami beragama di Indonesia ini. Silakan Tuhan terus di forum ini terus memperjuangkan mana kebebasan dan toleransi beragama di dalam negara bangsa Indonesia. Silakan semuanya di dalam negara dengan hikmat pada pengurus dunia. Ini boleh menjadi wadah terus memperjuangkan keadilan bagi umat beragama maupun agamanya yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang kedua, kita juga mau berdoa bagi jemaat kita yang belum bisa hadir untuk beribadah bersama di tempat ini. Tuhan juga terus berikan keinginan kepada mereka. Tuhan Roh Kudus menggerakkan mereka untuk datang bersama-sama beribadah dengan kita secara onsite di tempat ini. Mari kita berbuka suara bersama. Bapak dalam surga, kami terus berdoa untuk jemaat kami yang ada di GKBJ ini. Tuhan terus berikan kerinduan kepada jemaat kami boleh datang onsite beribadah di tempat ini bersama-sama, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Nya. Kepada Tuhan, dengan hati yang rindu untuk datang beribadah bersama-sama, datang bersekutu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih jemaat kami, mereka dalam keadaan sakit tidak bisa dilakukan awal mereka. Terus berikan hati yang rindu, dengan setia kami boleh datang beribadah setiap minggu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, inilah doa-doa yang kami panjatkan, semua boleh terjadi atas kehendak-Mu saja. Pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami syukur. Amin. Doxolog. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, beri Raja yang esa, oh selamat sumber berkah. Saudara sekalian, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menuntun hidupmu, mengarahkan hidupmu, senantiasa mau dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus yang hadir dalam hidupmu, sehingga dalam perbuatanmu, perkataanmu, pola hidupmu, dan apa yang kau kerjakan boleh sungguh memuliakan
nama Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Bapak Ibu, sebelum kita melihat warta gereja, pada pagi hari ini saya bertanya, apakah ada mereka yang baru pertama kali hadir? Ya, di catatan saya ada yang pertama kali hadir, yaitu Saudari Mega Rosalia, bisa bangkit berdiri, dan Ibu Endang Fitriani. Jika belum ada tempat ibadah yang menetap, maka dengan sukacita menyambut saudara-saudari bisa bersama-sama beribadah menjadi anggota keluarga di gereja ini. Kita akan mendengarkan beberapa warta gereja. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berikut kami sampaikan warta minggu ini. Persekutuan Usia Indah, Selasa 30 Mei pukul 5 sore adalah acara khusus Pekan Kesaksian, terbuka bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan betapa besar cinta kasih Tuhan. Ketika beban berat diangkat, yang sakit disembuhkan, yang susah dikuatkan, kesaksian iman pasti akan menjadi kekuatan bagi saudara seiman lainnya. Mari Bapak Ibu, jangan lewatkan Pekan Kesaksian ini. Bapak Ibu, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Leni. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada hamba-hamba Tuhan yang bersedia menyediakan waktunya buat saya dan buat teman-teman yang sudah mengikuti kelas dari benar-benar yang basic banget, dari berakar, bertunas, bertumbuh dan berbuah. Saya juga bersyukur untuk pengadaan kelas pembelajaran ini yang secara online sehingga bisa diakses di mana saja. Saya ini lahir dari keluarga non-Kristen dan kebetulan masih ada beberapa anggota keluarga yang masih belum bisa kami menangkan. Jadi dari sesi ini awalnya karena ketertarikan saya ya mengenai konsep Allah Tritunggal. Selain itu karena ada firman Tuhan yang menyatakan di mana satu orang percaya maka seisi rumah diselamatkan. Nah, saya beranjak dari situ lalu saya ikut. Nah, motivasi saya awalnya seperti itu. Tapi ternyata di dalam itu banyak banget yang dikupas ya. Mulai dari cara berdoa, bersaat teduh. Saya diingetin lagi nih, saat teduh yang suka bolong-bolong ya. Saya diingetin lagi proses pembelajaran buat saya juga. Lalu selain itu diajarkan juga mengenai kedewasaan rohani. Di sini menjadi checkpoint saya, bagaimana rohani saya saat ini. Saya sudah di mana? Saya sudah di poin berapa? Apa yang perlu saya tingkatin? Lalu mengenai melayani juga, saya pikir itu hanya sesuatu yang saya jago. What I am good at. Tapi ternyata enggak loh. Hamba Tuhan itu menyampaikan bahwa itu pelayanan itu bisa dari bakat alami, bisa dari pembelajaran atau pengalaman, dan juga memang kita emang ada karunia di sana. Dan karunia roh itu ada 27 macam. Bukan hanya 1-2 poin, tapi ada 27 poin. Itu saya sampai hitung. Dan yang di sesi terakhir, saya juga mendapatkan apa yang selama ini saya pertanyakan gitu ya dalam hati ya. Apa sih gerakan Matius itu? Apa sih gerakan Andreas? Ternyata secara simpel disampaikan bahwa itu kata kuncinya adalah mengajak dan mengundang. Jadi saya belajar banyak banget dari sesi-sesi yang diadakan dan saya bersyukur. Terima kasih. Tayangan video tadi adalah sharing dari peserta yang telah mengikuti kelas menuju serupa Kristus.
apa yang mereka pelajari tentang kekristenan, sampai mereka memutuskan untuk dibaptis dan atestasi keanggotaan. Departemen Pembedaan membuka kelas menuju serupa Kristus yang akan diadakan setiap minggu pukul 7 malam mulai dari 4 Juni. Kelasnya adalah kelas berakar. Kelas akan dilakukan 8 kali pertemuan melalui Zoom dan pendaftaran dapat menghubungi tata usaha. Kelas akan dibuka apabila peserta minimal 3 orang. Bagi pasangan yang akan menikah di tahun 2023 dan 2024 wajib mengikuti kelas pembinaan pranikah. Kelas akan diadakan setiap Selasa pukul 7 malam dalam 8 kali pertemuan melalui Zoom mulai 6 Juni sampai 25 Juli dan pendaftaran dapat menghubungi tata usaha. Misi adalah hal yang serius, karena sesungguhnya misi adalah isi hati Allah. Hak istimewa bagi setiap orang percaya adalah untuk terlibat di dalam pekerjaan misi Allah bagi dunia ini. Tugasnya begitu istimewa, karena kita sebenarnya tidak layak, telah dilayakkan di dalam pekerjaan mulia ini sebagai rekan kerja Allah. Pekerjaan doa misi kali ini, Kamis 1 Juni 2023, pukul 7 malam, tentang sukacita mengabarkan Injil, disampaikan oleh Guru Injil Veniel Gulo. Kita akan mendengarkan sharing dari saudara-saudara kita yang telah mengambil kesempatan menjalankan misi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, diingatkan bahwa minggu depan kita akan menikmati perjamuan kudus sebagai peringatan kita mengenang kasih Kristus yang telah mengorbankan dirinya, menebus kita orang-orang berdosa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambutnya. Kita juga mempersiapkan persembahan terbaik kita bagi Dia. Sekian informasi Warta Minggu ini. Happy Sunday all. Tuhan Yesus memberkati.